Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Techbo Repair HP, malam ini di tengah guyuran hujan kedatangan Samsung S6 SMG 920F. Sebenarnya tadi saya udah sempat memvideokan, cuma karena kepotong dan akhirnya saya tuntaskan dulu kasusnya. Saya udah inisiatif, berhasil ataupun tidak berhasil, mau saya share tutorial cara buka backdoornya dan sampai analisa-analisanya. Jadi HP yang di hadapan kita ini menurut usernya ini kehabisan baterai. Benar tidaknya tadi setelah saya buka, jadi teman-teman harap berhati-hati. Di sini backdoornya ini sangat lengket sekali. Ya kalau memang ternyata sudah pernah dibuka, alhamdulillah, syukur ya. Dan ini keadaan yang sudah terbuka tadi, ada sedikit lecet namun tidak pecah ya. Oke, tinggal komunikasi saya dengan usernya bahwasannya memang ini sangat lengket sekali. Kemudian setelah dibuka, hal pertama yang saya cek adalah baterai. Saya cabut, saya pasang, terus kemudian saya cas. Ini memang tidak hidup sama sekali. Lalu kemudian baterai ini saya tes tegangannya. Nah ini tadi juga sempat ngebuka, ini keras sekali. Oke, di sini ada sedikit lecet, tapi tidak merusak fisiknya. Ini udah saya tutup dengan lakban. Nah kemudian saking penasarannya, ini saya lepasin. Oke, tentunya dengan solder ya. Ini saya lepas, kemudian karena penasarannya tadi saya ngecek lewat sini, ini baterai sebenarnya ada isinya. Nah kemudian karena penasaran ini saya lepas, kemudian saya cek lagi dengan power supply, ternyata memang sebenarnya baterai ini ada isinya, bukan kosong ya. Nah kemudian dengan soket yang ada, saya meminjam baterai tab, saya sambungkan plus dan minusnya, mencoba saya colokkan ke sini, ini tidak berhasil juga. Oke, akhirnya saya tes tegangan. Setelah tes baterai, saya tes tegangan. Indikasi ada di IC power, karena pada saat dia di hampir di berapa nih tadi nih? Hampir di 0,2, dia naik dikit, turun lagi. Nah, indikasi ada di IC power. Lalu saya inisiatif, ini saya buka. Oke. Jadi teman-teman kalau ngebuka hati-hati. Kita buka nih soket LCD, ini tombol home. Nah, oke. Di sini ada ini ya, ada flexible charge. Kemudian jangan lupa dilepaskan kabel sinyalnya dan kabel WiFi. Nah kemudian ini tadi ada pelindungnya, ini saya sudah gunting. Dan ketika saya rehot tidak lama, rehot hanya sekitar 10-15 detik dengan 380 apinya, dan ternyata masih tidak hidup juga. Akhirnya analisa terakhir saya, sambil saya kasih peniti minus plusnya, kemudian saya colok ke jalur baterai. Oke, kemudian saya nyalakan on off nya. Nah ketika saya nyalakan on off nya, tanpa saya lepas tangan yang ini, tangan yang sebelah kiri ini, saya sambil meraba-raba, sambil saya raba-raba ini kira-kira ada angetnya di mana, dan disitulah ketahuan di sini antara CPU sama MMC-nya. Nah ini adalah jalan terakhir yang analisa saya malam ini. Maka ini tadi saya sudah coba kasih fluk, saya ratain, dan saya rehot tidak lama juga, 10-15 detik. Posisi api hanya berapa tadi? Hanya satu lah. Kemudian 380 ya, sorry, anginnya satu atau 1,5, apinya 380. Nah setelah hampir
hampir 3 jam. Akhirnya tadi saya coba tes lagi dan inilah hasilnya. Ini saya pasang dulu ya. Oke, sepertinya pemasangan fleksibelnya kurang sempurna ya teman-teman. Ini harus saya ulangi. Oke. Nah, ini saya coba nyalakan. Oke, bentar ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, udah saya coba nyalakan ulang. Ternyata untuk beberapa saat tadi sempat nyala, sudah hidup, dan sekarang kembali ke keadaan semula. Oke, padahal saya hanya mensimulasikan tutorial yang saya lakukan. Cabut baterai, sepertinya memang HP ini bukan kehabisan baterai. Kalau tebakan saya, ini overtime pemakaian maksudnya overtime ngecas, kemudian mungkin juga sempat jatuh ya, karena pada saat pada saat saya analisa tadi, kalau dia benar-benar kehabisan baterai sesuai dengan informasi dari user, tentu posisi baterai 0, sementara ini tadi ada 88%. Oke. Kesimpulan dari tutorial kali ini, yang seharusnya nyala ya, tapi saya anggap saya harus mengulangi lagi. Kalaupun video ini saya upload, maka nanti hasil akhirnya akan saya taruh di deskripsi ya. Kalau memang ternyata dia berhasil, kendati sekarang ini belum hidup, nanti di deskripsi akan saya jelaskan kondisinya down, atau mungkin di thumbnailnya akan saya tampilkan bahwasannya HP ini sudah normal, kayak gitu. Untuk sementara, karena memang ini kena durasi juga, jadi untuk sementara mungkin ini akan saya lanjut besok. Jadi buat kasus S6 yang sudah biasanya di baterai. Ini di baterai sudah, kita cek jalurnya juga udah, di IC power udah, ternyata ada di khusus malam ini ya, ini ada di antara dua, CPU atau MMC-nya. Oke. Pertanyaannya, apakah MMC atau CPU boleh di rehot? Nah, kalau memang dari semua IC yang kita cek jalur ini mengindikasikan tidak ada apa-apa, tapi hanya di dua tempat itu, why not? Lakukan saja, tapi tidak overheating atau tidak terlalu panas ya. Hal itu pernah saya lakukan di Oppo A37. Cuma saya memang tidak sempat untuk memvideokannya, dan itu berhasil. Oke, sekali lagi, apa-apa yang saya infokan malam ini, mohon maaf jika terjadi kekeliruan penyampaian. Teman-teman jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Intinya nanti akan saya informasikan kembali apakah memang dia berhasil hidup atau memang dia kembali ke keadaan semula. Oke, tapi secara garis besar kita sudah tahu penyakit S6 ini. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita berdoa di pergantian tahun ini, semoga Allah mudahkan dan selamatkan bangsa Indonesia ini dari semua bencana, dari mara bahaya, dan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya juga. Dan ini udah tengah malam jadi agak-agak ngantuk campur pegel-pegel badan ya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.